Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang pembagian hadis sahih kepada lidzatihi dan lighairihi. Dan sudah kita pahami bahwa sahih lidzatihi itu berarti kesahihannya datang dari zat, isnad atau matan dari hadis tersebut, atau dari faktor internalnya, karena hadis tersebut dari segi zatnya sudah dapat memenuhi hadis atau syarat hadis sahih. Oleh karena itu dikatakan sahih lidzatihi. Kesahihannya datang dari dirinya sendiri karena mampu mencukupi syarat hadis sahih. Sedangkan hadis sahih li ghairihi, kenapa dikatakan li ghairihi? Karena kesahihannya bukan datang dari sanadnya memenuhi syarat hadis sahih, melainkan kesahihannya karena dia disahihkan dari segi lain atau dari thariq lain, dari jalan yang lain, dari sanad yang lain. Sejatinya hadis sahih li ghairihi ini berasal dari hadis hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi kemudian dikuatkan oleh thariq lain, dua-duanya akan naik menjadi sahih li ghairihi. Jadi urutannya adalah sebetulnya ada tabel yang harus kita hafalkan pengurutannya, yaitu berasal dari tingkatan terbawah. Dhaif pun nanti akan berbeda-beda, artinya dhaif pun mutafawit, tidak memiliki kualitas yang sama. Dhaif di atasnya ada hasan li ghairihi, di atasnya lagi akan ada hasan li dzatihi. Di atas hasan li dzatihi akan ada hadis pun dilihat dari segi kualitas hukumnya, maka itu bertingkat-tingkat. Yang paling bawah yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif di atasnya akan ada hadis hasan li ghairihi. Di atasnya lagi hasan li dzatihi. Di atasnya lagi sahih li ghairihi, dan tingkatan tertinggi yaitu sahih li dzatihi. Begitu juga hadis hasan. Hadis hasan dibagi menjadi dua, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa ketika sebuah hadis ingin dikatakan sebagai atau dihukumi sebagai hadis hasan atau hasan li dzatihi, dia harus mencukupi syarat 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah kita ketahui. Artinya kehasanannya berasal dari zatnya, dari hadisnya itu dapat memenuhi 5 syarat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Sedangkan hadis hasan li ghairihi, apa maksud dari hadis hasan li ghairihi? Hadis hasan li ghairihi sejatinya yaitu hadis yang kehasanannya atau sifat hasannya bukan berasal dari zatul isnad atau zatul hadis, melainkan sifat kehasanannya berasal dari thariq lain atau dari sanad lain. Berarti sejatinya hadis hasan adalah hadis dhaif. Hadis hasan berasal dari hadis dhaif yang kemudian dia naik satu peringkat menjadi hasan, tapi bukan li dzatihi melainkan li ghairihi. Kenapa tidak li dzatihi? Karena hadis dhaif tidak akan mungkin naik menjadi hadis hasan li dzatihi, melainkan hadis hasan li ghairihi. Hadis dhaif ini pun yang ingin atau yang mampu naik satu peringkat menjadi hasan li ghairihi itu memiliki syarat-syarat tertentu. Artinya tidak semua hadis dhaif bisa naik derajatnya menjadi hasan atau menjadi sahih li ghairihi, melainkan dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu hadis dhaif atau kedhaifannya haruslah ringan atau dha'fun qalilun atau dha'fun yasir. Dhaifnya harus ringan. Kemudian kedhaifan sebuah hadis atau kedhaifan hadis ini tidak boleh syadid atau tidak boleh besar atau dalam. Kemudian dinaikkan atau diperkuatkan dari thariq lain atau dari sanad lain. Kalau kita ingin bertanya, hadis dhaif
Apakah apakah ap- apa saja syarat-syarat hadis dhaif yang dapat naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi? Pertama, hadis dhaifnya harus dha'fun qalil atau dhaif yasir. Contohnya seperti apa dhaif yasir ini atau dhaif yang sedikit ini? Yaitu hadis yang dihukumi sebagai dhaif yasir, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat kekurangan atau celah. Tapi celah itu tidak terlalu mempengaruhi hadis tersebut sehingga kita tolak secara mentah-mentah. Namun kekurangannya hanya bersifat sedikit dan dapat diperkuat dari tarik lain atau dari jalan yang lain. Contoh-contohnya seperti apa? Contohnya seperti hadis dhaif yang kedhaifannya karena sebab inqita'ul isnad, karena sebab sanadnya tidak bersambung atau terdapat rawi-rawi yang berjatuhan atau rawi-rawi yang hilang dalam sanadnya. Jadi, jika sebuah hadis sanadnya tidak bersambung atau sebuah hadis memiliki kekurangan dalam sanadnya, yaitu sanadnya tidak bersambung atau sanadnya terputus dengan berbagai macamnya yang akan kita jelaskan nanti, maka hadis tersebut hadis yang dhaif karena sebab inqita'ul isnad atau terputusnya sanad. Baik itu inqita' secara di awal sanad atau yang kita sebut sebagai hadis mu'allaq, atau di tengah sanad atau yang kita sebut sebagai hadis munqati', atau dengan jatuh sanadnya dua rawi bersamaan, atau yang kita sebut dengan hadis mu'dhal, atau hadis mursal, yaitu hadis yang sanadnya hilang jatuh pada akhir sanad. Hadis-hadis demikian, 4 hadis ini atau hadis yang kita sebut sebagai hadis yang tidak bersambung sanadnya termasuk hadis dhaif, tapi dhaifnya kecil atau sedikit dan dapat ditutupi dengan tharik lain atau dengan sanad lain sehingga hadis tersebut dapat naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Tentunya hadis itu harus dinaikkan atau dikuatkan dari tharik lain atau dari sanad lain yang memiliki makna yang sama namun dengan sanad yang berbeda. Itulah perbandingan atau perbedaan antara hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Selanjutnya yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif termasuk dalam kategori hadis yang mardud. Namun, apakah ketika hadis itu dikatakan sebagai hadis dhaif kita tidak dapat mengamalkannya? Menghukumi hadis dengan hadis dhaif berbeda ranah dengan pengamalan terhadap hadis dhaif. Tentu kita diperbolehkan untuk mengamalkan hadis yang dhaif. Namun ada syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hadis tersebut. Penghukuman terhadap suatu hadis dan pengamalan terhadap hadis tersebut merupakan ranah yang berbeda. Ketika ingin mengamalkan hadis yang dhaif, maka ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus diperhatikan sehingga bisa mengamalkannya. Nah, syarat-syaratnya sudah ditentukan oleh para ulama muhaditsin. Sedangkan jika kita ingin mengamalkan hadis hasan atau hadis sahih, tentu sudah bisa kita amalkan karena hukum dari hadis sahih itu sendiri yaitu wujubul amal bihi, sedangkan hadis hasan jawazul amal bihi. Artinya dua-duanya boleh diamalkan dan boleh dijadikan sebagai hujjah untuk berdalil dalam ilmu syariat. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.